Baik dok, langsung saja ini perundungan terjadi kepada mahasiswa spesialis FK Undip hingga mengakibatkan seorang dokter yang sedang bersekolah ini meninggal dunia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Jadi yang pertama tentunya saya tidak mau membuat sebuah asumsi sebelum ada proses penyidikan terkait dengan kematian sejawat kami. Di samping juga duka cita yang mendalam terkait dengan wafatnya sejawat kami ya. Tapi kami ingin menunggu proses penyelidikan, investigasi yang sudah dilakukan berkaitan dengan hal ini. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita semuanya stakeholder terkait ya, kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentunya sangat mendukung upaya pemberantasan bullying ini. Kita sangat mendukung pemberantasan bullying ini. Tapi yang paling penting memberantas bullying tidak hanya sekedar untuk kemudian kita memberi sanksi saja. Itu menjadi satu bagian proses pemberantasan. Tapi yang paling penting adalah apa sekarang upaya preventif, jangan sampai nanti ada korban seperti sejawat kami kalau itu memang dikatakan ini sebagai aspek akibat dari bullying tadi gitu. Dan ini tentunya perlu ada peran kita semuanya. Peran dari Kementerian Kesehatan, peran dari Kementerian Pendidikan, peran dari institusi pendidikan, dan yang paling penting adalah peran tentunya bagi seluruh peserta didik yang mungkin perlu ada komitmen bersama dengan merubah kultur di dalam proses pendidikan yang kemudian lebih mengedepankan pendidikan kesejawatan, nilai-nilai yang saling mendukung untuk sama-sama bisa menghasilkan memproduksi dokter spesialis yang lebih baik ke depan. Oke dok, apa yang salah dari sistem PPDS yang saat ini sedang dilaksanakan begitu? Ya, jadi ya kebetulan saya pernah menjadi PPDS gitu, sehingga saya sangat paham dengan kondisi hal ini. Dan pada saat kemudian kita bicara, sekarang sudah diskusi, kemudian isu berkaitan dengan bullying ini 2 tahun terakhir sudah ada sebenarnya. Dan apa yang kemudian harus dilakukan, dan beberapa masukan, ada 2 sekarang, Mbak Ayu, yang perlu kita cermati. Ada proses akibat dari perundungan, ada proses yang kemudian terjadi, aspek adalah masalah mental yang juga terjadi. Ini juga sudah ada hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan, sehingga semua data terkait dengan masalah bullying kita sudah punya ini sekarang. Apa sekarang upaya yang harus dilakukan? Nah, disinilah kemudian perlu kita mulai dari hulunya. Mulai dari mana? Proses pendidikannya. Ya, dalam mulai awal proses pendidikan, ada nggak yang kemudian membuat sebuah semacam kontrak kerja? Nah, kalau kita bicara PPDS, residen, itu ada aspek pendidikan, ada aspek pelayanan. Dalam konteks aspek pendidikan, mereka berada di dalam sebuah proses pendidikan yang juga melakukan pelayanan. Tugas pelayanan inilah yang kesan yang selama ini muncul lebih besar daripada tugas pendidikannya. Ini yang kemudian ada hal-hal yang perlu ada aturan. Apa aturannya? Tugas pelayanan sebatas apa? Di setiap level tingkatan PPDS itu ada tugas masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu loh. Sehingga inilah kemudian dijalin dalam sebuah proses pendidikan tadi. Tapi kemudian pada saat dia berada di dalam institusi fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikannya, mereka juga dapat tugas pelayanan. Nah, di tugas pelayanan inilah nanti ada unsur dari rumah sakit yang juga mengatur. Mengatur apa yang diatur? Jam kerjanya diatur, jam istirahatnya diatur, insentifnya diatur. Yang itu adalah satu bagian untuk kita bisa menyelesaikan ini. Karena permasalahan mental, permasalahan perundungan tidak hanya sekedar kita mencari siapa korban dan siapa penyebabnya. Tapi kita harus menciptakan upaya untuk preventif, jangan sampai ada korban-korban bullying perundungan yang akan terus berlanjut. Ini kan proses yang sudah lama, semuanya sudah tahu Oke. kan. Ayo kita mari sama-sama kita selesaikan masalah bullying ini, kita stop bullying ini. Oke, dok, lalu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penutupan prodi anestesi PPDS Undip di RS Karyadi? Ya, kami sangat menyayangkan reaktifnya ya dengan akhirnya menghentikan proses pendidikannya. Karena apa? Di dalam seperti yang saya katakan tadi, tugas peserta didik itu ada pendidikan dan pelayanan. Dalam aspek pelayanan, mereka juga belajar dari proses pelayanan itu sebagai bagian dari pendidikannya. Sehingga pada saat kemudian ini ditutup, mereka itu punya target pendidikan yang harus dicapai.
target kemampuan kompetensi di dalam pendidikan yang harus dicapai. Sehingga pada saat kemudian ini ada sebuah reaksi yang terlalu cepat ya, karena ini ada proses pendidikan yang masih berlangsung. Kita tidak kemudian akhirnya menghentikan proses pendidikan di salah satu rumah sakit tersebut. Sebaiknya mari kita cermati tanpa mengganggu proses pendidikan, bagaimana kita atur polanya. Tapi saya yakin kalau kemudian dikatakan ada upaya-upaya menghambat, saya yakin kita semuanya sangat terbuka. Rumah sakit Karyadi akan terbuka dalam proses investigasi. FK Undip akan sangat terbuka, Undip pun akan sangat terbuka, kami pun akan sangat terbuka. Tidak ada aspek yang kemudian mencoba menghalang-halangi. Jadi jangan sampai yang dirugikan adalah para sejawat kami yang sedang menjalani pendidikan. Dan yang paling penting lagi Mbak Ayu, ada aspek pelayanan yang jangan sampai pelayanan itu terganggu juga buat masyarakat. Oke, Dok, ini selanjutnya dengan penutupannya, ini mungkin hanya sementara begitu. Apakah ini memang sengaja dilakukan hanya untuk meredam antusias masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya proses pendidikan spesialis dokter? Ya, jadi proses pendidikan saya kira masyarakat sudah sangat paham itu loh. Ada hal-hal titik-titik yang itu kemudian bisa dikatakan bisa berpotensi mengenai perundungan. Tapi masyarakat pun juga harus diberikan pemahaman yang lebih transparan. Bahwa di dalam sebuah proses pendidikan, yang paling utama ini yang perlu juga kami harus sampaikan kepada masyarakat, pendidikan dokter itu sangat berat. Satu. Yang kedua, pendidikan dokter itu dibebankan aspek pendidikan dan aspek pelayanan, apalagi untuk dokter spesialis. Yang ketiga, pada saat saya menjalani pendidikan spesialis, saya dulu masuk spesialis sudah berkeluarga. Saya harus memikirkan juga kehidupan keluarga. Artinya apa? Hal yang berkaitan dengan finansial itu juga terjadi. Sehingga tumpukan-tumpukan beban tanggung jawab permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian bisa memberikan potensi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang kemudian tadi bullying, perundungan, bahkan akhirnya bisa mengakibatkan masalah mental juga gitu. Ini terkait masalah mental nih Dok, bagaimana sih Anda melihat psikologis dokter spesialis yang saat ini menjalani pendidikan yang sebenarnya memang harus mendapatkan istirahat yang cukup namun diharuskan jaga 24 jam. Mengingat ini almarhum juga sedang menjalani PPDS terkait dokter anestesi begitu. Apakah memang untuk dokter anestesi sendiri harus terjaga cukup lama atau seperti apa Dok? Nah, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Jadi saya bisa katakan di antara pendidikan dokter spesialis yang paling berat itu di mana? Yang paling berat dalam proses pendidikan dokter spesialis itu adalah pendidikan dokter spesialis anestesi. Kenapa itu paling berat? Karena dia mengcover semua proses tindakan preoperatif, perioperatif, kemudian di ICU, ya, kemudian di intensive care, kemudian di ruang operasi, di mana kalau kemudian ada target operasi mamanya 100 kali per hari mamanya. Semuanya itu di-cover oleh teman-teman dari anestesi. Baik itu mulai dari dokter konsulennya, PPDS, penata, anestesi, dan tenaga kesehatan lainnya pendukungnya. Sehingga disinilah yang kemudian harus dipahami bahwa pada saat kita memulai akan masuk menjadi pendidikan dokter spesialis, kita tahu apa passion kita di mana, tahu bahwa nanti beban kerjanya seperti apa. Yang ini yang nanti kemudian harus ada pengaturan dari awal, sehingga pada saat dia masuk dia tahu bahwa nanti dia akan terbebani ini, dan disinilah perlu ada regulasi, mengatur tugas, mengatur jam kerja, mengatur kebutuhan-kebutuhan yang lain supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang kemudian yang selama ini menjadi masalah yang kronis sebenarnya di dalam proses pendidikan itu. Ini kan misalkan seorang dokter ini sedang menjalani program spesialis begitu. Ini dengan adanya gangguan psikologis yang dia terima ini justru nantinya bukannya hanya mempengaruhi kepada tindakannya juga kepada pasien begitu, dan apakah hal ini memang dilumrahkan dalam program pendidikan PPDS sendiri? Nah, inilah yang saya kira perlu ada sebagian institusi pendidikan yang sudah melakukan. Jadi evaluasi kesehatan mental ada yang periodik, dan isu ini kemudian mulai semakin kita dorong ada evaluasi kesehatan mental yang kemudian dilakukan secara periodik. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang belum melakukan, ada yang mungkin setahun sekali. Nah, ini yang kemudian kita buat regulasi, 6 bulan sekali evaluasi kesehatan mental. Tapi bukan masalah evaluasi saja, maka ada sebuah keputusan yang bisa dilakukan. Sehingga apabila ada yang kemudian terbebani secara mental, bahkan sampai ada, kalau penelitian yang pernah dilakukan, ada depresi, itu ditindaklanjuti.
Ditandai dengan apa? Proses untuk kemudian di dalam kejiwaannya perlu ada konsultasi, ya, kemudian perlu ada dukungan sehingga pada satu titik jika memang itu tidak mampu, maka kemudian diberikan keleluasaan untuk pindah ya ke fakultas atau sorry bukan fakultas ke pendidikan dokter spesialis yang mungkin tidak terlalu berat dibandingkan yang sebelumnya gitu loh. Dan ini harus ada Oke. evaluasi yang periodik. Nah, disinilah mungkin saya kira perlu ada peran yang lebih besar dari institusi pendidikan maupun di rumah sakitnya, sehingga sama-sama melihat jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang kemudian akhirnya Mhm. mental itu dialami oleh pribadinya sehingga akhirnya bisa mengibatkan kondisi-kondisi permasalahan yang ke depan itu. Oke, Dok, ini kan peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi spesialis kedokteran. Ini cukup ironis sekali karena memang mengingat di usia saat ini dokter yang sedang menjalani proses pendidikan spesialis ini sudah dikategorikan dewasa. Dan di situ juga terdapat bullying yang lain seperti misal ada pelecehan seksual dan juga ada pungli, pungutan liar seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal seperti ini terjadi di dunia kedokteran? Yang pertama, Mbak Ayu, saya belum berani mengatakan bahwa ini bunuh diri karena itu saya menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum. Yang kedua, kalau kemudian ada proses yang ini kita bedakan karena kemarin juga ada klarifikasi dari juru bicara Kementerian Kesehatan. Jadi yang di teman sejawat kami yang meninggal ini bukan kemudian diartikan ada pelecehan seksual ke teman sejawat kami, tapi bicara secara keseluruhan Ya. dari laporan-laporan yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan yang kemudian di situ juga ada pelecehan seksual. Bagi kami ada tiga yang paling utama. Yang ini juga perlu ada definisi operasional yang tegas terkait dengan namanya bullying di dalam proses pendidikan. Kalau udah bicara mengenai pemerasan, kalau sudah bicara mengenai penganiayaan fisik, kalau udah bicara pelecehan seksual, itu tegas. Harus ada sanksi yang tegas. Bagi kami, bukan hanya masalah sanksi di dalam proses pendidikannya, maka kami pun akan juga bergerak untuk sanksi etik. Karena di dalam dasar Sumpah Dokter jelas memperlakukan teman sejawat seperti saya ingin diperlakukan. Ya, ini yang juga harus kita sampaikan kepada teman-teman sejawat kami. Tapi yang tadi definisi tentang perundungan itu bukan berarti subjektivitas ketidaksukaan saja, tapi harus jelas supaya nanti masyarakat pun juga paham. Jangan kemudian semua laporan subjektif akhirnya diartikan perundungan dan Kemenkes sudah melakukan itu dari 330% ternyata yang betul-betul perundungan. Nah, ini yang kita sampaikan apa sih yang betul-betul perundungan itu? Ya, tiga hal ini tegas. Tapi kalau Oke. kemudian karena hal-hal yang sifatnya subjektif, ya ini yang saya kira akan treatmentnya akan berbeda dan tentunya tidak hanya sekedar memberikan satu kanal untuk laporan saja, tapi upaya preventif seperti yang kita jelaskan di awal tadi gitu. Oke, baik Dok, terakhir Dok, apa harapan Anda sebagai Ketua Umum IDI terkait kasus ini? Dan apa sih jaminannya untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran lain yang mungkin saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis agar hal ini tidak terjadi? Apa jaminannya Dok? Ya, jadi yang pertama tentunya ini buat masyarakat dan buat sejawat kami yang ingin menjalankan pendidikan. Buat sejawat kami yang ingin menjalankan pendidikan, bahwa jangan kemudian hal ini menjadi sebuah kekhawatiran akhirnya saya nggak mau sekolah spesialis gitu, karena ternyata berat. Tapi ini adalah satu upaya bersama yang untuk kita memperbaiki. Kita tetap punya target menghasilkan dokter yang kompeten. Kita masih punya target menghasilkan dokter yang baik. Tapi kita harus memperbaiki di dalam proses pendidikannya dengan mulai mentransformasi kultur di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Yang ini yang kemudian jangan sampai kemudian teman-teman kami, sejawat kami, adik-adik kami akhirnya takut untuk masuk spesialis karena kondisi yang saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagi masyarakat juga. Masyarakat semakin paham terkait dengan permasalahan pendidikan dokter. Kami pun sangat terbuka jika ada hal-hal yang pelaporan-pelaporan terkait dengan permasalahan-permasalahan di kedokteran gitu. Tapi yang paling penting juga adalah masyarakat jangan kemudian menjudge ya sebelum ada proses Mhm. penyidikan. Kita menunggu Oke. proses penyidikan dan mari kita bersama-sama mencoba menyelesaikan permasalahan ini dari akar-akarnya tapi tidak reaktif dan memberikan sebuah judgement sebelum ada proses yang sudah dilakukan hasil daripada proses yang dilakukan oleh aparat hukum.